Menyikapi masifnya penyebaran virus corona di berbagai bidang kehidupan, terutama di lingkungan kerja konstruksi, PT Reka Gunatek Persada telah menerapkan berbagai langkah antisipasi untuk pencegahan penyebaran virus corona, baik di lingkungan pabrik maupun di lingkungan proyek. Sebelum merebaknya penyebaran virus corona akhir-akhir ini, keselamatan dan kesehatan para pekerja telah menjadi bagian dari prioritas utama PT Reka Gunatek Persada. Oleh karena itu, penerapan protokol pencegahan penyebaran virus corona benar-benar dilaksanakan dengan baik. Dimulai dari pengecekan suhu setiap pekerja yang akan masuk ke lingkungan pabrik maupun proyek. Setiap pekerja yang mempunyai suhu badan di atas 37,3 derajat Celcius, maka pekerja itu wajib memeriksakan dirinya ke dokter yang berwenang. Ruang sterilisasi juga diadakan setelah pemeriksaan suhu badan untuk memastikan bahwa mereka tidak membawa virus ke dalam pabrik. Penggunaan hand sanitizer juga dilakukan untuk memastikan bahwa tangan mereka bersih pada saat mereka memasuki lingkungan pabrik. Gambar berikut adalah gambar gedung C. Gedung B di sebelahnya, dan paling ujung adalah gedung A. Tiga gedung ini memproduksi precast dan sudah menjadi komitmen kita untuk melaksanakan K3. Menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kerja menjadi prioritas dari PT Reka Gunatek Persada. Oleh karena itu, dengan seiring penyebaran virus corona, PT Reka Gunatek menerapkan penyemprotan desinfektan dan penggunaan hand sanitizer secara masif. PT Reka Gunatek Persada juga melakukan penyemprotan desinfektan di area-area terbuka, seperti pos satpam, di gate, kendaraan, dan juga area terbuka lainnya. Sesuai instruksi Menteri PUPR nomor 2/IN/M/2020 tentang protokol pencegahan penyebaran COVID-19, pelaksanaan instruksi Menteri tersebut diterapkan pula di setiap kegiatan yang dilakukan di lingkungan kerja PT Reka Gunatek Persada. Seperti halnya penerapan social distancing pada saat TBM atau yang disebut toolbox meeting sebelum dimulainya pekerjaan setiap harinya. Berikut adalah penerapan social distancing, di mana setiap pekerja harus memaintain paling tidak 1 meter dari pekerja yang lain. Proses berikut adalah proses fabrikasi rebar untuk pembuatan precast kolom di gedung C, di mana pekerja dimaintain untuk menjaga jaraknya 1 meter terhadap pekerja yang lain. Di dalam gedung C, terdapat area produksi untuk precast kolom, balok, dan girder untuk jembatan. Seperti yang kita lihat, ada cetakan sepanjang 100 meter yang kita beli dari Jerman untuk mencetak precast kolom dan girder secara bersamaan. Masih di dalam gedung C, sebelah kanan adalah girder jembatan yang kita peruntukkan untuk proyek-proyek infrastruktur. Berikut adalah precast balok dengan menggunakan U-shell. Untuk di gedung B terdapat produksi precast fasad, precast hub slab, dan tangga. Kalau dilihat di gambar ini terdapat 6 lines untuk mencetak hub slab dengan menggunakan teknologi pre-stressing. Tiap line mempunyai panjang 120 meter, dapat menghasilkan sekitar 1000 meter persegi luasan untuk precast hub slab.
Proses wire strand digelar sesuai dengan desain force yang ditentukan oleh konsultan. Kemudian dilanjutkan dengan concreting menggunakan flying bucket. PT Rika Gunatek juga sudah mempunyai batching plant sendiri dengan kapasitas 200 meter kubik per jam. Concreting menggunakan automatic vibrator yang memastikan beton dapat dicor dengan cara merata. Berikut adalah proses pemotongan wire strand dengan menggunakan mesin supaya didapat gaya force yang sama. Setelah mencapai umur beton yang sudah ditentukan, maka precast di molding, kemudian di stok. Berikut seorang pekerja mempersiapkan molding untuk fabrikasi precast fasad. Untuk precast fasad kita menggunakan sistem central shifter, di mana kita mempunyai 22 bed yang dapat berjalan dengan secara otomatis menuju aktivitas-aktivitas yang diperlukan. Berikut adalah penjelasan secara detail tentang penggunaan mesin Wackenman dengan sistem central shifter untuk fabrikasi precast wall. Untuk tahap pertama, CPO Cleaning Oiling Floating Device berguna untuk membersihkan bed dari kotoran, debu, dan sekaligus aplikasi minyak cetakan. Mesin plotting juga disiapkan yang berguna untuk memplot di bed itu sendiri sesuai dengan gambar yang sudah dimasukkan di dalam komputer device. Berikut adalah mesin plotter. Mesin plotter ini akan memberikan marking untuk cetakan panel yang akan diproduksi. Dengan menggunakan software, maka mesin plotter akan menggerakkan plotting device sehingga lines yang warna putih dapat memberikan indikasi di mana cetakan harus ditempatkan. Tahap berikutnya adalah oiling, di mana pemberian atau aplikasi oli pada bed precast untuk memudahkan proses pengangkatan precast itu sendiri. Setelah melewati tahap CPO, kemudian bed akan digerakkan menuju area casting dan molding, di mana tahapan pembesian dan pencetakan pak panel precast sudah disiapkan sekaligus pemasangan dari shuttering dengan menggunakan sistem magnet. Berikut adalah bed, di mana di atasnya sudah selesai proses pembesian dengan shuttering yang sudah disiapkan sebelumnya. Pada next stage selanjutnya adalah concrete spreader, di mana beton yang sudah disiapkan di batching plant di bagian belakang dikirim menuju ke concrete spreader. Berikutnya adalah concreting panel, dilakukan oleh mesin di mana bed akan bergetar dan akan meratakan atau melevelkan konkrit dengan secara otomatis. Proses selanjutnya adalah perataan konkrit panel. Penggunaan jidar secara otomatis memastikan bahwa permukaan beton itu adalah flat. Proses selanjutnya adalah penggunaan mesin helikopter yang diberlakukan sebagai troweling. Jadi di mesin ini, finishing yang diharapkan dalam permukaan beton akan kelihatan smooth dan rata. Setelah umur precast sudah mencapai sesuai yang diharapkan, maka precast tersebut dikirim ke area tilting station. Area ini berguna untuk menegakkan panel dengan kemiringan 60-70 derajat dari posisi awal untuk di-erection untuk menghindari adanya crack. Berikut adalah proses pengecoran dari precast tangga. Kita mempunyai cetakan tangga yang dapat kita modifikasi sesuai dengan bentuk tangga yang diperlukan oleh project. Ini adalah kualitas expose finish, di mana kita tidak memerlukan lagi kerjaan finishing di dalamnya. Berikut adalah gambaran off track, di mana produk precast yang sudah dihasilkan dari gedung B dikirim ke gedung A. Setelah proses produksi panel precast tersebut, maka distribusi dilanjutkan untuk keperluan pengiriman
ke proyek masing-masing. Hasil produksi dari gedung B dan gedung C akan dikirim ke gedung A yang merupakan gedung penyimpanan dari produk precast yang akan dikirim ke lapangan. Dari gambar tersebut ada yang dinamakan run-off truck yang dapat mengangkut secara otomatis precast dari gedung B dan C untuk dimasukkan ke gedung penyimpanan. Ini adalah layout dari pabrik yang sudah jadi, yang sudah running dan sudah mensuplai beberapa proyek di Jakarta maupun di luar Jakarta. Setelah kita menyaksikan bersama kegiatan yang ada di pabrik PT Reka Gunatek Persada, ini saatnya kita melanjutkan kunjungan ke lapangan di mana produksi precast yang sudah diproduksi dikirim ke proyek Tokyo Riverside Apartment. Tokyo Riverside Apartment berlokasi di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, di mana PT Reka Gunatek Persada mendapatkan kontrak dari PT MBM atau Mandiri Bangun Makmur Agung Sedayu Group dengan total 2 tower. Terlihat tower 5 pada hari ini tanggal 15 mencapai lantai 17 dan sebelahnya adalah tower 6 mencapai lantai 16. Kita mempunyai 4 tower crane dengan kapasitas ujung 60 meter mencapai 6 ton. Tower crane ini diperlukan untuk mengangkat precast wall, precast slab, precast balok, dan precast tangga. Dalam menjalankan penerapan new normal, PT Reka Gunatek Persada juga secara ketat telah melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 di lingkungan proyek. Pencegahan dan komunikasi secara intensif dilakukan dengan menempel pamflet yang komunikatif sehingga mereka dapat mengerti
bagaimana bahayanya dan bagaimana cara mencegah COVID-19. Seperti halnya di lingkungan pabrik, di lingkungan proyek pun protokol kesehatan COVID-19 dimulai dari pengecekan dan pencatatan suhu setiap pekerja dan staf yang akan bekerja di lingkungan proyek itu. Setiap pekerja juga diwajibkan mengenakan masker dan membersihkan sepatu terlebih dahulu sebelum mereka masuk ke dalam area proyek. Dilanjutkan dengan mencuci tangan, membilas tangan hingga bersih dengan menggunakan sabun. Sosialisasi kepada pekerja dilakukan setiap hari dan mereka selalu diingatkan tentang social distancing, di mana menjaga jarak terhadap pekerja yang lain sangat diperlukan untuk mencegah virus corona ini. Setiap pekerja, apapun pekerjaan yang mereka lakukan, mereka harus disiplin dalam menerapkan social distancing di setiap pekerja dimanapun mereka berada. Bahkan dalam penggunaan passenger hoist, social distancing tetap diterapkan dengan membatasi isi kapasitas penumpang. Jadi pekerja yang berdesak-desakan di dalam passenger hoist dapat dihindarkan. Penggunaan peralatan yang tepat sangat menunjang pelaksanaan precast pada umumnya. Misalnya dengan menggunakan perancah sistem Perry ini dapat memikul beban precast balok atau slab yang lebih dari 5 ton. Precast balok desain dengan menggunakan sistem joint dowel di kedua ujungnya, dipasang dengan kualitas finish sehingga tidak diperlukan plester dan aci. Setelah marking disiapkan di kolom maupun di perancah, precast balok didudukkan dengan sempurna. Dapat terlihat terdapat lubang-lubang untuk keperluan plumbing yang sudah disiapkan dari pabrik. Pemasangan hub flap pun dengan sistem 2-in-1 lifting sangat memampukan produktivitas pemasangan precast yang tinggi. Hanya dengan menggunakan 3 atau 4 orang, maka precast slab dalam satu zona dapat dipasang dalam waktu setengah hari. Hanya diperlukan beberapa orang saja untuk melakukan pembesian topping di atas precast slab yang sudah dipasang, sehingga tidak terdapat banyak kerumunan pekerja untuk mengerjakan proyek. Berikut adalah video time-lapse memperlihatkan bagaimana satu zona dapat dikerjakan dalam waktu 5 hari untuk satu lantai.
Total tower yang ada di dalam proyek ini adalah 6 tower, di mana PT Reka Gunatek Persada hanya membangun 2 tower, yaitu tower 5 dan tower 6. Dalam realitas yang ada, PT Reka Gunatek memulai pekerjaan 2 bulan setelah 4 tower lainnya dimulai. Kenyataan hari ini membuktikan bahwa tower 5-6 yang dikerjakan PT Reka Gunatek Persada dapat mencapai progres yang sama, bahkan melebihi dari tinggi tower yang ada. Hal ini membuktikan bahwa sistem precast dapat menjamin 1. Speed pekerjaan yang lebih cepat, 2. Konsistensi yang stabil, dan monitoring yang lebih mudah.